Pernah nggak sih Anda membaca sebuah perintah yang rasanya tuh besar banget, penting banget, tapi di saat yang sama rasanya kok mustahil ya? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu perintah ilahi yang paling dalam, yaitu perintah untuk wafat dalam keadaan Islam. Sebuah perintah yang menyangkut momen paling akhir kita, yang padahal sepenuhnya di luar kendali kita. Yuk kita langsung bedah teka-teki ini. Nah, pertanyaan ini langsung to the point banget ya. Kematian, dengan segala misterinya, itu adalah sesuatu yang mutlak di luar kendali kita. Kita nggak tahu kapan, di mana, atau gimana ia akan datang. Terus gimana ceritanya kita diperintahkan untuk mengendalikan kondisi kita pas momen itu tiba? Ini kan sebuah paradoks yang kelihatannya nggak masuk akal. Dan ini dia ayat yang jadi pusat dari semua diskusi kita kali ini. Sebuah kalimat perintah yang terdengar absolut dan nggak bisa ditawar. Jangan mati kecuali sebagai seorang muslim. Jujur aja, waktu pertama kali kita merenungkan ini, perintah ini bisa bikin kita mikir keras. Gimana caranya? Gimana kita bisa menjamin sesuatu yang terjadi di masa depan yang kita sendiri sama sekali nggak tahu? Oke, mari kita selami bagian pertama ini. Apa benar ini perintah yang mustahil untuk dijalankan? Atau jangan-jangan, seperti banyak hal dalam keyakinan kita, ada pemahaman yang lebih dalam yang tersembunyi di balik makna harfiahnya? Untuk menjawabnya, kita perlu lihat sebuah prinsip yang fundamental banget dalam ajaran Islam. Nah, ini dia kuncinya. Sebuah prinsip teologis yang jadi fondasi dari semua perintah Tuhan. Allah tidak akan pernah membebani sebuah jiwa melampaui batas kemampuannya. Kita semua pasti akrab kan dengan frasa, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bukan sekedar kalimat penenang loh, tapi ini sebuah jaminan. Jadi, kalau perintah itu ada, artinya sudah pasti ada jalan bagi kita untuk melaksanakannya. Mustahil itu bukan sifat dari perintahnya. Slide ini ngasih kita contoh yang luar biasa jernih. Coba bayangin, awalnya para sahabat itu dapat perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Wah, sebuah standar yang tinggi banget, sampai-sampai mereka khawatir nggak akan pernah bisa mencapainya. Lalu turunlah ayat berikutnya sebagai klarifikasi, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini pola yang indah banget. Perintah yang ideal itu selalu dibarengi dengan pemahaman akan realitas kemampuan kita sebagai manusia. Dengan prinsip tadi, kita bisa mulai nemuin titik terang nih. Kalau perintahnya bukan tentang mengendalikan momen kematian itu sendiri, lantas apa dong maknanya? Nah, disinilah kita akan melihat sebuah pergeseran perspektif yang sangat penting, yang mengubah segalanya. Perintah ini ternyata bukan soal hasil akhir yang tunggal, tapi soal proses dan perjalanan yang kita tempuh seumur hidup. Pertanyaan ini sebenarnya mengarahkan kita langsung pada jawabannya. Dan jawabannya adalah, perintah untuk mati sebagai seorang muslim pada hakikatnya adalah perintah untuk hidup sebagai seorang muslim, detik demi detik, hari demi hari. Fokusnya bukan pada satu momen di garis finish, tapi pada setiap langkah yang kita ambil dalam perlombaan itu sendiri. Nah, ini nih bagian yang paling saya suka dari sumber analisis kita. Ada sebuah analogi yang kuat dan indah banget. Bayangkan, wafat dalam keadaan husnul khatimah itu seperti sebuah pintu yang terkunci rapat. Kita diperintahkan untuk membukanya, tapi kita nggak punya kuasa atas kuncinya. Terus gimana? Nah, disinilah letak kemurahan Tuhan. Dia nggak menyuruh kita mendobrak pintu itu. Sebaliknya, dia memberikan kita kuncinya. Dan kunci itu adalah cara kita menjalani hidup, jalan yang kita pilih, usaha yang kita lakukan. Jadi, inilah inti dari segalanya. Pemenuhan perintah ini bukanlah sesuatu yang pasif, tapi sebuah usaha sadar dan aktif. Ini adalah tentang ikhtiar, memilih jalan, menapaki jalan itu dengan sungguh-sungguh, dan berjuang untuk tetap berada di atasnya, dengan harapan bahwa jalan inilah yang akan membawa kita ke depan pintu yang diridhoinya. Oke, kita udah paham konsepnya. Perintahnya bukan tentang mengendalikan kematian, tapi tentang menjalani kehidupan. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara praktisnya? Apa aja langkah-langkah nyata yang bisa kita ambil untuk membangun jalan ini? Mari kita lihat cetak biru yang sudah digariskan. Sumber kita menjabarkannya dengan sangat jelas. Semua dimulai dari dalam, dari niat. Pertama, kita harus secara sadar memilih ini sebagai tujuan hidup nomor satu. Lalu tumbuhkan rasa cinta dan rindu terhadap tujuan itu. Perkuat keinginan ini setiap hari sampai kita benar-benar membenci kemungkinan untuk wafat dalam keadaan selain Islam. Dan puncaknya, ubah semua keinginan ini menjadi doa yang tak pernah putus kepadanya. Dan enaknya, kita tuh nggak perlu meraba-raba dalam gelap. Jalan ini sudah terang, karena sudah dilalui oleh manusia-manusia terbaik dalam sejarah. Para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh, mereka semua paham betul betapa krusialnya komitmen terhadap akhir yang baik ini. Dan mereka menunjukkannya lewat hidup mereka.
Dan tidak ada contoh yang lebih menyentuh daripada doa Nabi Yusuf ini. Coba deh kita renungkan. Seorang nabi yang ada di puncak kekuasaan dan sudah terbukti kesolehannya, doa yang ia panjatkan adalah, "Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam." Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dan mengajarkan kita bahwa permintaan ini adalah kebutuhan spiritual tertinggi, bahkan bagi seorang kekasih Allah sekalipun. Sekarang kita sampai di bagian akhir, dan ini adalah bagian yang paling fundamental. Kenapa sih semua ini begitu penting? Kenapa secara spesifik jalan Islam yang harus ditempuh sebagai satu-satunya jalan yang diterima untuk mencapai tujuan akhir kehidupan? Ayat ini, seperti yang dijelaskan dalam sumber kita, menggunakan bahasa yang sangat tegas dan definitif. Frasa dalam bahasa Arabnya, lan yukbala, itu bukan cuma berarti tidak akan diterima, tapi mengandung makna tidak akan pernah diterima untuk selamanya. Jadi ini bukan pernyataan sementara, tapi sebuah ketetapan final yang menggarisbawahi eksklusivitas jalan ini sebagai satu-satunya yang diakui dan diridhoi oleh Sang Pencipta. Dan inilah kesimpulan dari semuanya. Ada kaidah emas dalam Islam yang berbunyi, Innal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya. Seluruh hidup kita, puluhan tahun ibadah, kebaikan, dan perjuangan, semuanya akan diukur dari kondisi kita pada napas terakhir. Inilah yang menjadikan perjalanan ini sebagai prioritas absolut sepanjang hidup kita. Sebagai penutup, mari kita bawa pulang pertanyaan ini untuk direnungkan. Jika perintah untuk wafat sebagai Muslim adalah perintah untuk hidup dengan cara tertentu, maka setiap pilihan yang kita buat hari ini, setiap niat yang terlintas di hati, setiap doa yang kita panjatkan, bukanlah hal sepele. Itu semua adalah batu bata yang sedang kita susun untuk membangun tujuan akhir kita. Terima kasih sudah menyimak.